Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Rabania, mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo, program studi S1 Kebidanan Transfer Program LPL dengan nomor NIM 157222035. Pada kali ini saya akan menyampaikan video tentang edukasi letak sungsang. Terima kasih. Ya, silakan masuk Bu. Iya, silakan duduk. Iya, sebentar ya, saya tutup pintunya dulu ya. Ya Ibu, perkenalkan saya dulu Ibu. Ya. Dengan Ibu siapa? Riana Ibu. Ibu Riana ya. Ya. Ini ada keluhan Kak Bu? Iya Ibu, kemarin gitu kan seminggu yang lalu saya USG. Nah, itu kata dokternya sungsang Bu, bayinya. Oh sungsang. Tapi sudah tahu sungsang itu apa ibunya? Kepalanya di atas itu ya Bu? Ya betul, sungsang itu kepalanya di atas ya Bu ya. Ini saya jelasin sedikit lagi Bu ya, biar ibunya lebih paham. Nih ada gambarnya nih. Nah kalau normalnya tuh kan gini, ini kan perut ibu nih ya, ini bagian bawahnya ibu ya. Bagian vaginanya di bawah, terus ini perutnya ibu. Kalau normal gini nih, nah kepalanya kan di bawah biasanya Bu ya, kalau untuk melahirkan normal kepalanya di bawah. Nah sedangkan kondisi ibu ini sungsang. Nah sungsang itu seperti ini, betul, kepalanya di atas. Nah jadi di atas perut ibu sini kepalanya, nah dia memanjang gini. Nah di bagian bawahnya ini bokongnya, gitu ya, di bokongnya kadang tuh bisa sampai ada kakinya juga yang keluar, gitu ya. Nah kalau posisi sungsang gini, kepalanya di atas, bokongnya di bawah, gitu. Gimana? Ada yang dipertanyakan? Ini kan saya hamilnya 7 bulan Bu. Kira-kira nanti bisa lahir normal nggak ya Bu? Hamil 7 bulan. Kalau untuk ininya penyebabnya ya Bu ya, saya kasih tahu dulu. Waktu USG selain sungsang ada dikatain dari dokternya apa pemeriksaannya? Normal aja, bagus aja? Ini sih Bu, bayinya masih agak kecil, terus sama kurang berapa gram gitu sama dokter, karena perubahannya banyak katanya Bu. Iya, jadi kan penyebab dari sungsang itu salah satunya seperti Ibu bilang tadi ya, bayinya kecil, ketubannya banyak, jadi ruang geraknya tuh luas. Nah itu yang menyebabkan dia bisa sungsang, banyak gerak bayinya, jadi dia bisa sungsang gitu ya. Nah terus penyebab yang lain tuh bisa juga seperti misalnya ada tidak sesuai antara kepalanya bayi sama panggulnya ibu. Nah, kayak panggul sempit itu, panggulnya ibu sempit itu juga bisa berpengaruh Bu ya untuk terjadinya sungsang. Atau misalnya kayak ada tumor-tumor gitu di radang di panggulnya ibu. Nah, itu kan bisa menghambat juga si kepala, jadi ruang geraknya agak sempit. Nah, itu juga bisa menyebabkan sungsang. Nah sama seperti ibu tadi yang ketubannya banyak, nah, jadi kan bayinya muter-muter, nah itu bisa menyebabkan sungsang juga ya, sama bayinya kecil gitu ya Bu ya. Terus selain itu juga kalau bayinya kembar itu juga tidak bisa kan, jadi sempit tuh ruangnya. Nah ruang geraknya sempit, bayinya di dalam itu juga bisa menyebabkan sungsang. Terus bisa juga kayak kelainan-kelainan seperti ada misalnya ada tumor atau miom di rahim ibu, nah itu juga bisa menghambat ruang geraknya si bayi gitu ya. Nah terus kalau untuk masalah bisa normal enggaknya, yang pasti kalau sungsang ada resikonya Bu ya. Nah kalau melahirkan dengan sungsang tuh resikonya banyak gitu ya. Soalnya kan itu tidak yang semestinya kan kepala ya. Ini bokong gitu. Nah bokong itu bisa terjadi trauma jalan lahir. Maksudnya itu nanti bisa terjadi ada robekan yang tidak terkontrol mungkin ya Bu ya, atau trauma jalan lahir bisa yang bayinya kan trauma atau ini gitu. Terus kadang itu sungsang bayinya bisa jadi asfiksia. Asfiksia tuh gagal napas, megap-megap bayinya. Soalnya kan bokongnya di luar yang lahir, seharusnya kepala di luar, bayinya begitu lahir bisa nangis langsung. Nah ini bokongnya di luar lahir, nah jadi kan kepalanya masih di dalam. Nah itu biasanya bisa menyebabkan bayinya gagal napas pada saat lahir, jadi megap-megap gitu ya. Nah itu terus resiko yang lain tuh bisa juga tali pusatnya tuh keluar di luar. Kan ini karena bokong ya Bu ya, jadi kan tali pusatnya kadang keluar di luar. Nah kalau tali pusatnya itu keluar di luar, nanti tertekan si tali pusat itu bisa asupan oksigen ke bayinya juga kurang. Nah itu yang bisa menyebabkan bayinya juga bisa terjadi
beda nafas tadi gitu ya. Oh, iya. Jadi resikonya sebenarnya kalau normal tuh bisa, cuma resikonya lebih besar untuk sungsang gitu. Iya, Ibu. Nah, terus ini umur kehamilannya berapa nih Bu? 7 bulan Ibu. 7 bulan ya. Kalau 7 bulan itu masih bisa untuk Masih ini bisa, ya, ya. untuk kita kembalikan ke posisi awalnya lagi biar kepalanya di bawah. Gitu ya. Caranya? Nah, caranya itu ibu sholat nih ya, sholat 5 waktu, nanti kan ada posisi sujud tuh. Nah, habis sujud itu kan nungging, itu kalau sujud kan biasa nungging gitu ya Bu ya. Iya. Kita kan kepalanya gini ya. Nah, kalau misalnya dia posisi untuk biar sungsangnya itu bisa kembali ini, kepalanya ibu ngadepin ke salah satu sisi, salah satu sisi samping, dadanya harus nempel di lantai. Oh, Nah, iya. kalau sujud kan gini kita, nah iya jadi ini harus nempel ya. Ini pastikan ini nempel baru nungging. Nah gitu. Nah itu senyamannya ibu. Kalau ibu bisa 5 menit gitu boleh ya. Senyamannya ibu aja, soalnya kan namanya hamil gede kadang agak susah ya, banyak posisi yang kayak gitu. Nanti ibu itu lakukan aja tiap hari habis sholat ya, jadi biar bisa kembali normal gitu. Atau bisa juga kalau misalnya ibu berenang, bisa berenang nanti Boleh berenang, berenang, boleh, itu juga membantu. Iya. Atau lebih bagus lagi yoga gitu, tapi kalau yoga kan butuh hari-hari tertentu. Iya, harus keluar, ya. Hari-hari tertentu, dan itu kan tidak bisa tiap hari. Nah sebaiknya sih tiap hari, soalnya udah umur kehamilannya 7 bulan ya gitu. Jadi sebaiknya tiap hari yang tadi habis sholat. Nanti kalau mau ditambah dengan yoga boleh juga gitu ya. Gimana? Berarti nanti kemungkinan untuk normal lagi masih bisa Bu ya? Masih bisa, kalau 7 bulan ini masih bisa, asalkan tadi saya bilang yang ibu habis sholat untuk posisinya ya. Iya, siap Ibu. Nanti setelah lakukan itu selama hari-hari, 2 minggu kemudian datang lagi ke sini, nanti kita periksa Iya. lagi posisinya gimana. Siap Ibu. Ya? Iya. Ada lagi yang mau dipertanyakan Ibu? Nah, udah sih Bu, itu aja. Sudah ya. Ini sudah saya jelaskan ya tentang masalah sungsang tadi. Saya minta tanda tangannya dulu Bu ya, Ibu di mana ya? Tanda tangan dulu di sini, sudah diberikan indikasi sama namanya Ibu. Ya, sudah. Oke, nanti jangan lupa kontrak kembali 2 minggu ya. Siap Ibu, makasih Ibu. Iya, sama-sama.